Ya, ya ternyata suara mesin sudah mulai kasar ya. Ini dipakai siang-siang, penulis KP pakai kebut-kebutan. Suara mesin sudah mulai kasar. Tapi entah nih mau ganti sekarang atau masih besok ya. Kalau mau ganti antara Ravenol Ester atau Silkol ini. Tapi ini masih termasuk halus ya, dibanding motor lain masih halus. Saya nggak ada pembanding motor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini tren oli Nesran SAE40 campur 30% KCO ya. Tuh kacang aja. Jadi warna olinya seperti itu, gelap ya, gelap. Terus sisi 1527 ya, jadi lumayan awet juga. Di reset. Oli transmisinya 4600 km ya, jadi termasuk apa caranya, oli transmisinya hampir 5000 km. Entah diteruskan atau enggak ya, tapi ya wis, warnanya seperti itu ya tadi ya, kelihatan moga-moga. Warnanya tidak betul-betul hitam ya, masih hijau ya warnanya ya. Itu padahal 1500 km. Kalau dibanding oli bawaannya jauh ya. Oli bawaan sebelum 1000 km sudah hitam, terus berkurang volumenya. Ini kalau volumenya kayaknya masih cukup banyak ya, masih cukup banyak. Terus untuk penggantinya adalah oli Silkol ini. Oli Silkol ini Max 20W50 high performance engine oil 0,8 liter. Kurang nih ya. Ini peringatannya Fuchs Indonesia, importirnya Jasu MA SNI, API SL ya. Terus ini ada stikernya lagi, gak ngerti bahasanya apa ya. Atas Thailand kok ininya kayak Cina ya. Pelumas mesin pemodelan ya wis toh. Ya wis, ini ori. Terus lagi ya, kalau oli asli ya, ini di tutup botol ada tulisannya Fuchs ya. Ini yes. Aduh, polos ya. Nanti penulis buka lah. Oh enggak sih ya, ini ada logo lasernya ya. Logo laser ya. Ini orisinil, harga pas lagi diskon, jadi penulis beli 35 ribuan. Nanti lah, ini penulis teruskan dulu ya. Penulis teruskan dulu, terus ya wis, baru ganti oli. Oh ya, ini belum tes oli juga ya, nanti penulis tes juga ya.
Wes ini ya olinya ya, warnanya cukup bening. Penulis pakai semua karena 800 ml. Yes, moga-moga segitu aja cukup untuk jadi percobaan. Ini pastinya yang nggak mungkin full ya. Ya wis lah, lihat aja nanti. Udah, nanti penulis bahas berikutnya ya untuk oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pertama pakai oli Silcool ini 20W50 jas OMA ya, 800 ml. Jadi olinya setelah pemakaian segini, suara yang bagian depan, keresakan bagian depan kayaknya masih ada ya. Tapi tadi pertama berangkat tadi halus banget, cuma sekarang sudah mulai kasar. Ya wis, lihat aja lah nanti kalau sudah dipakai ngebut gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis lagi pakai oli Silcool ini 2050 dan ya seperti kemarin ya, olinya itu kental, halus banget di awal, tapi jadi langsung agak encer begitu kepake, kira-kira 500-an kilometer gitu. Jadi ada perbedaan ekstrim antara oli pada saat dingin dan pada saat panas. Ini mungkin kayaknya ya modelnya kayak oli total yang lama mungkin ya. Jadi olinya ada sifat agak beku gitu ya pada saat suhu sudah dingin sekali, jadi kental sekali. Entahlah ya. Tapi tadi panggang oli, kemampuan oli Silcool ini itu setara dengan mesran. Jadi mesrannya hitam duluan, menghitam duluan. Mungkin yang Silcool ini ada anti oksidasinya, tapi yang mendidih duluan Silcool ininya. Ya kira-kira setara lah. Olinya juga habisnya barengan dengan mesran SM40, setara. Untuk suara mesin halus kasar nanti penulis review lagi kalau sudah mau sampai kantor. Ya jadi ternyata mesinnya terus masih halus ya, sampai sini masih lumayan halus. Jadi oli Silcool ini termasuk cukup layak pakai lah. Tapi tentu nanti dilihat di kilometer-kilometer berikutnya olinya nanti bagaimana. Tapi untuk sementara ini ternyata cukup bagus olinya ya, nggak terlalu buruk lah oli Silcool ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pulangnya dari nyoba oli Silcool ini 20W50, karena ya waktunya pendek, penulis pakai untuk bahas oli Silcool ini aja ya. Jadi oli Silcool ini terasa terasa minim aditif ya, karena perilaku halus kasar nggak berubah tergantung pemakaian. Jadi biasanya ciri oli yang aditifnya komplit itu kalau
dipakai kencang jadi makin halus, pakai apa jenenge, pakai pelan-pelan jadi makin halus, dan penulis tidak menemukan unsur itu di oli steel Colline 20W50. Yang perlu jadi catatan adalah penulis pakai ini kapasitasnya 800 ml, jadi nggak bisa disamakan dengan kalau pakai 1 liter. Ya anggap aja 20% lebih cepat rusak ya. Jadi olinya bakal 20% lebih cepat rusak karena memang kapasitasnya cuma 800 ml. Tapi sejauh ini olinya masih cukup bagus lah ya, bertahan. Kalau memang kondisi antara dingin dan panas termasuk cukup ekstrim bedanya. Jadi kalau pas dingin banget suaranya senyap ya. Tapi kalau sudah cukup panas suaranya jadi ada asak-asaknya. Penulis cukup kecewa juga karena terlalu menyegerakan ganti oli ya. Karena sekarang suara mesinnya itu mirip dengan oli Mesran Mesran SAE 40 campur KCU 30% campur apa jenenge Sado Revitalizan 1 saset yang sudah kepakai 1500 km. Jadi oli kemarin 1500 km ya rasanya seperti ini. Ada suara asak-asak dikit, ada apa jenenge suara ternya juga ya kayak gini, malah lebih senyap kemarin ya. Suara ternya sekarang lebih keras yang oli ini. Jadi olinya agak kurang tahan encer. Tapi dari uji panggang oli tadi pagi itu olinya itu kemampuan bahan olinya kira-kira setara dengan Mesran SAE 40. Jadi ya cukup bagus lah ya dari sisi bahan. Mungkin ya oli steel Colline ini mengandalkan bahan ya. Jadi kayaknya oli steel Colline ini mengandalkan bahan. Jadi bahan olinya lumayan bagus lah. Karena biasanya oli-oli yang lain itu dibanding Mesran kalah, tapi ini dengan Mesran setara. Penulis bandingkan juga dengan minyak goreng yang tentu saja menang minyak goreng lah, nggak mungkin menang apa oli mesin. Tapi ya gitu, suaranya kayak KCO 1500 km, apa Mesran KCO 1500 km. Penulis memutuskan mengganti itu karena penulis merasa bahwa aditif apa jenenge aditif Sado Revitalizannya sudah habis. Mengapa sudah habis? Karena ada perubahan mendadak gitu ya. Sebelum-sebelumnya dipakai itu tetap halus, tapi itu kok ada asak-asak. Penulis merasa aditif Sado Revitalizannya sudah habis. Karena kalau nggak habis mesinnya nggak akan ada suara asak-asak. Jadi ya wes, penulis putuskan ganti saja. Tapi ternyata sekarang oli ini jadi muncul sedikit asak-asaknya. Muncul sedikit asak-asak itu normal ya, normal. Menurut penulis normal. Karena ya kebanyakan oli sebelumnya ya seperti itu. Ada suara asak-asaknya dikit gitu ya. Terus motor apa sing cukup kencang juga. Ini Lexi kayak ya. Oh, Frigo. Entahlah wis. Tadi 0-100 nya kayak lumayan cukup cepat, tapi penulis belum bandingkan dengan
yang kemarin deh. Ya tanpa sadu revitalizan emang ada suara asak-asak, tapi itu oli 1.500 km yang motor penulis ini. Kalau pakai oli-oli rata-rata itu ya biasanya wis kasar banget lah ya, kayak apa, Eneos molybdenum, PM1, Kendal GT1 itu cuma sehari. Oli lain seperti BM1, seperti bukan BM1, apa oli ester itu apa mereknya, Extend, oli Extend, oli Top One, oli Esopace, oli Audi Loop termasuk pendek ya, apa ya, lupa lah, PTT, Adnok itu kan cuma 100-an kilometeran gitu ya, 100 kilometeran sudah kasar. Enggak seperti itu ya. Ini dibanding oli-oli yang rata-rata termasuk masih lumayan bagus ya, masih lumayan halus. Kelasnya ya kayaknya memang sama dengan Meseran. Di hari pertama ini cukup halus lah ya, enggak sampai kasar gitu. Terus kelasnya lah anggap aja sama dengan oli FK, Massimo, dengan oli GGI, oli Win gitu. Jadi hari pertama ini masih tenang, nggak terlalu banyak perubahan. Suara asak-asaknya juga bukan silinder piston kayaknya. Yang jelas dibanding motor lain masih lebih halus lah. Ya yang kemarin penulis pakai 1.500 km juga sebenarnya masih sangat halus. Ya repot ya kalau pakai oli yang resepnya sip gitu. Standarnya jadi naik, kasar dikit ganti, padahal ya kayaknya itu bisa sampai 2.500 mungkin ya. Kalau misalnya bener-bener pingin suara asak-asaknya kayak motor lain ya, tapi ya wis lah, wis kadung udah kadung ya wis. Enggak nyangka pakainya ya ternyata sama saja. Ini penulis pertama pakai itu di 200 km pertama halus loh, tapi akhirnya kok jadi sama dengan oli apa jenenge yang 1.500 km. Ini mestinya lebih halus daripada oli-oli lain ya, tapi ya dibanding Meseran Indonesia 40 campur KCU ya beda lagi. Nanti penulis rencana mau pakai canola oil ya, yang cuma 50 ml. Kalau nanti olinya ini sudah mulai kasar. Kalau setelah itu mungkin pakai canola corn oil, dilihat. Setelah itu pakai Borges extra light. Ini mungkin olinya kira-kira ya anggap aja 300-an lah mungkin ya, 300-400 atau bisa aja lebih 500 gitu. Kalau campuri minyak goreng ya tentu mestinya
lebih awet lagi. Ya wes lah, lihat aja nanti. Gitu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.